Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan membuat soal berbasis Equation Editor, jawaban opsi jawaban gambar dan lain sebagainya. Saya menggunakan Microsoft Word 2010. Ini tampilannya. Kita mulai, misalnya jawaban pertama saya awali dengan gambar. Untuk gambar, pastikan bahwa gambarnya sudah Bapak Ibu simpan di komputer. Ya, disimpan dulu di komputer. Misalnya gambarnya ini. Jadi kalau gambar Bapak Ibu hasil dari browsing internet, maka lakukan save as image-nya dulu ya. Tidak dipaste langsung ke dalam Microsoft Word-nya. Kita contohkan. Ini seperti ini untuk opsi jawabannya, misalnya kemudian kasih tanda bintang. Untuk enter ke bawah supaya dia tidak menjadi garis, maka tekan shift sambil enter. Jikalau dia langsung enter, maka menjadi garis. Jadi shift pakai enter. Kemudian kita klik kedua. Untuk kedua misalnya opsinya gambar. Maka prosesnya sama saja. Misalnya soalnya juga seperti ini. Nah, ini kita lakukan pengetikan optionnya dulu juga tidak ada masalah. Kemudian kita lakukan input opsinya pun tidak ada masalah. Misalnya seperti ini. Kemudian ini. Nah, untuk besar kecilnya seperti ini. Kemudian opsi yang lainnya. Jadi kita lakukan opsinya terlebih dahulu pun tidak ada masalah. Ini hanya untuk mempercepat, kayak kita bisa membuat opsinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana jika soal yang saya miliki bentuknya tabel? Maka langkahnya sama seperti biasanya, kita buat tabelnya. Misalnya tabelnya seperti ini. Data, misalnya seperti ini. Misalnya ini bentuknya seperti ini. Untuk opsi jawabannya pun sama seperti biasa, jadi tidak ada yang berbeda. Ini hanya contoh pembuatan soalnya saja Bapak Ibu. Dan bagaimana jikalau soal saya bentuknya Equation Editor untuk mata pelajaran misalnya matematika, maka caranya seperti biasa, sama saja. Misalnya saya ambil bentuk seperti ini. Nah, kemudian misalnya kalau opsi jawabannya equation, maka sama seperti pembuatan soal equation. Jadi bentuknya sama saja, tidak ada yang diubah.
Misalnya bentuk equationnya ini yang pertama, ya ambil, kemudian misalnya seperti ini, ya. Yang perlu Bapak Ibu ingat dalam pembuatan soal berbasis gambar ataupun opsi jawaban berbasis gambar adalah bahwa format gambar tidak boleh diubah ketika kita menyimpannya. Jadi kalau misalnya pas saya ingin soalnya atau gambarnya berada di bawah, maka kita lakukan enter, kemudian kita taruh di bawah gambarnya. Lebih baik seperti itu. Nah, kalau sudah soalnya sudah selesai kita buat, maka kita lakukan copy, kemudian kita masukkan eh, ke dalam paket soal yang kita buat. Misalnya semua jurusan, opsinya 5, soal yang saya buat 5, tidak diizinkan, kemudian kita klik buat. Kalau sudah ada notifikasi paket soal berhasil dibuat, maka kita close saja. Kemudian kita klik tambah, kemudian kita kontrol V di sini, kemudian kita klik proses. Ini hasil soal yang berbasis gambar. Nah, untuk yang soal berbasis equation editor, maka yang perlu dilakukan oleh kita adalah menghapus duplikasi equationnya. Kenapa? Karena aplikasi ini merubah dari equation kemudian menormalisasinya. Tidak ada tulisan seperti biasanya. Khusus yang equation. Kalau non equation dia biasa saja. Soal nomor 5 ini ada bentuk seperti ini. Ini equationnya. Dan ini adalah duplikasinya. Maka duplikasinya kita hapus. Kita hapus. Cara menghapusnya ya kita tinggal blok saja. Kemudian kita blok saja. Nah, bagaimana jikalau soal saya basisnya adalah ayat suci Al-Quran, maka tidak ada yang diduplikasi ya. Ini khusus untuk yang basisnya adalah equation. Kita simpan, kita klik OK, kemudian kita lihat hasilnya apakah soalnya tampil, gambarnya dan equationnya. Maka jikalau pada posisi cek soal dari akun kita tampil, maka dari siswa pun pasti tampil. Bagaimana kalau kemudian tidak tampil, maka Bapak Ibu pastikan bahwa penggunaan Microsoft Word-nya adalah maksimal 2010. Kalau lebih dari itu, maka tolong diinstal terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kemudian untuk kunci jawaban bagaimana? Untuk kunci jawaban, kita mengkliknya dari tombol yang seperti kunci Inggris. Ini ada pengaturan soal. Nah, jenis soalnya adalah pilihan ganda. Kalau memang pilihan ganda, kalau esai kita tinggal pilih esai. Acak atau tidak, kalau acak maka kita klik acak. Kemudian kunci gandanya, misalnya seperti ini. Nah, untuk dari akun guru, penyetingan kunci jawaban dilakukan secara manual. Kalau sudah kita klik simpan. Oke. Kalau sudah kita klik simpan oke, kemudian kita kembali. Nah, Bapak Ibu, maka soal sudah selesai dan siap diujikan. Bagaimana cara mengujikannya? Maka status soalnya wajib diubah terlebih dahulu dari nonaktif menjadi aktif. Kalau sudah aktif, maka kita kembali ke menu awal kita, kemudian kita aktifkan menu ujian. Di sana ada set jadwal, tes soal. Oh, kok berbeda? Betul, kalau di sini di tes jadwal maka statusnya nonaktif. Kenapa? Karena memang kita belum melakukan penjadwalan. Ketika
Jika kita lakukan penjadwalan, maka di sini ada jenis-jenis penilaian. Misalnya saya aktifkan penilaian 1. Untuk sesi ujian tidak ada yang diubah, semuanya 1 karena memang siswa di setting sesi 1 semua. Untuk tanggal tes, kita klik jam tes, misalnya dimulai dari jam 7.00. Durasi tesnya berapa lama kita melakukan tes itu, misalnya 30 menit atau sebagainya. Kemudian toleransi terlambat, kalau kita isi 5, maka siswa yang baru login jam 7:06, maka dia tidak bisa, karena memang jam 7:05 adalah paling lambatnya siswa melakukan login. Nah, kalau saya biasanya kasih 0. Nah, kemudian ada batas logout. Kalau batas logout ini artinya ada batas minimal siswa mengerjakan soal. Jikalau batas logoutnya dikasih atau dikosongkan, maka kalau soalnya bisa dikerjakan dalam jangka waktu 5 menit oleh siswa, maka siswa bisa langsung logout. Tapi jikalau di sini kita tulis 15 menit, kalau siswa mengerjakan 5 menit selesai, maka dia tidak bisa logout sebelum 15 menit dia mengerjakan soalnya. Nah, ini biasanya saya tulis 15 menit atau setengah dari durasi tes. Kemudian ada menu tampilkan nilai siswa. Kalau siswa sudah selesai, kemudian dia logout, maka dia akan muncul nilainya kalau kita klik tampil. Jadi ini siswa dapat mengetahui benarnya berapa, salahnya berapa, kemudian nilainya berapa. Jikalau kita setting pada jadwal tesnya adalah tampil. Tapi jikalau tidak, maka tidak tampil. Untuk teks area esai kecil, ganti token otomatis saya lakukan tidak. Kenapa? Karena kalau kita lakukan iya, maka per 15 menit sekali tokennya akan berubah. Nah, untuk token ini yang sudah disiapkan oleh sistem, tapi kita dapat mengubahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maksimal bisa 20 karakter, minimal 1 karakter. Kemudian kita klik release token. Ketika simpan data sukses, maka soal siap diujikan, kemudian token ini bisa kita share kepada siswa-siswi kita. Kemudian ada ubah jadwal. Ini jikalau memang jadwalnya ada mundur atau maju, maka kita bisa lakukan pengubahan jadwal. Seperti ini. Kita mau mengubahnya jam berapa, mulainya jam berapa, itu bisa diubah di sini. Kemudian ada monitor. Nah, monitor ini adalah tempat kita melihat atau menerima hasil dari ujian siswa. Di sini ada nomor, nama siswa, kode soalnya yang kita buat, kelas, kemudian sesi, soal, kemudian dikerjakan berapa, nilainya berapa, dan statusnya seperti apa. Dan di paling akhir akan ada download nilai siswanya. Kemudian bagaimana jikalau siswa sedang ujian dan kita ingin melihat prosesnya, maka kita lakukan monitor di reset login. Nah, di reset login ini ada kode soal yang berwarna hijau. Kalau kita klik, maka kita akan melihat siapa saja yang statusnya sedang mengerjakan atau online, dan siapa saja yang statusnya sudah selesai atau dia sudah berhasil mengerjakan soal. Kemudian ada reset login, kemudian ada reset PC. Kedua tombol ini fungsinya berbeda-beda. Jikalau reset login digunakan jikalau siswa sudah keluar atau waktunya habis tapi dia belum selesai, kemudian status di sininya masih online, padahal siswanya sudah selesai, maka kita bisa lakukan reset login. Artinya mengubah status siswa dari online menjadi selesai. Kemudian ada reset PC, ini jikalau siswa sedang mengerjakan tiba-tiba HP-nya bermasalah,
dia hendak pindah ke yang lain, maka kita gunakan reset PC. Sebelum kita lakukan reset PC, maka siswa tersebut terdeteksi sudah login di perangkat yang lain. Demikian Bapak Ibu, fungsi dari seluruh menu yang ada di akun guru. Berikut dengan cara kita mengupload soal berbasis gambar dan sebagainya. Bagaimana jikalau soal saya misalnya berbasis Photoshop atau textbook? Nah, ini pun tidak ada masalah Bapak Ibu. Hanya saja textbook yang kita buat ini wajib diubah dulu formatnya menjadi inline with text. Jadi dia harus berada di baris mana. Nah, kalau dia berada di posisinya di square atau lain sebagainya atau di behind text, maka dia tidak akan tercopy pada aplikasi soal. Itu saja yang wajib kita perhatikan dalam membuat soal berbasis gambar, berbasis AutoSave, ataupun yang berbasis dengan Equation Editor. Terima kasih. Jikalau ada yang bermasalah dengan soal Bapak Ibu, mangga silahkan konsultasikan langsung ke saya di nomor 0878 8432 8095. Insya Allah akan direspon dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.